atas doanya. Nah, selanjutnya saya ingin melihat apakah ada yang baru bergabung. Oh, ada yang baru bergabung ya. Oke, saya kirim lagi link absennya ya, Bapak Ibu sekalian. Bagi parents yang baru bergabung, silahkan sambil mendengar pemaparan nanti dari Miss Julie atau yang lain ya. Saya akan silahkan untuk mengisi link absen saya. Dan juga mari kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Hendik ya. Kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Hendik. Berhubung beliau tidak dapat hadir pada pagi atau siang hari ini maksud saya. Jadi Bapak Hendik akan menyampaikan sambutannya lewat video. Apakah sudah bisa diputarkan, Mr. Riko? Shalom, Bapak Ibu, orang tua murid, rekan-rekan guru dan semua yang hadir dalam parents meeting hari ini. Dalam kondisi dan situasi apapun, kita patut bersyukur sebab Allah senantiasa menyertai kehidupan kita. Di tengah kondisi pandemi sekalipun yang tentu tidak mudah untuk kita jalani, masih ada kasih dan penyertaan Tuhan Yesus yang selalu dinyatakan kepada kita. Dalam momen parents meeting yang diselenggarakan secara daring, izinkan saya selaku Ketua Yayasan Kalam Kudus Cabang Pontianak menyampaikan banyak terima kasih kepada parents yang senantiasa siap sedia memberikan dukungan, perhatian, yang lebih kepada pendidikan anak di usia Golden Age ini. SKKK Pontianak berkomitmen untuk menjadi mitra orang tua dalam mendidik anak-anak, memperlengkapi mereka menjalani kehidupan mendatang, baik yang bernilai sementara di dunia ataupun yang bernilai kekal. Maka penting kerjasama yang baik antara sekolah dalam hal ini, rekan-rekan guru, dan orang tua di rumah. Kiranya parents meeting hari ini semakin mensinergikan orang tua dan sekolah untuk menolong putra-putri tercinta kita memperoleh pendidikan yang berkualitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baiklah, begitulah kata sambutan dari Bapak Hendik. Selanjutnya, mari kita dengarkan pemaparan visi dan misi Kalam Kudus yang akan disampaikan oleh Madam Desi Prima. Madam Desi Prima, the time is yours. Thank you, Mas Wawan. Baik, Bapak Ibu, orang tua murid dan juga teman-teman guru dari jenjang playgroup dan TK, selamat siang. Senang banget saya bisa ketemu sama Bapak Ibu sekalian ya. Walaupun kita nggak ketemu secara langsung, tetapi bisa bertemu gini ini sesuatu yang baik gitu ya. Nah, menjelang tahun ajaran yang baru, sekolah rindu kita punya titik berangkat yang sama, terus bergandeng tangan bersama sampai 1 tahun mendatang. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, hari ini saya pengen berbagi lagi sesuatu yang sebelumnya saya udah pernah sampaikan juga ya. Setiap tahun pasti kita akan diingatkan lagi, baik gurunya juga orang tuanya. Kita akan melihat visi dan misi dari Sekolah Kristen Kalam Kudus. Saya mau minta tolong Miss Julie untuk bisa share screen. Okay, Mr. Rico, can you turn it off? Your sharing first. Biar gantian. Oke, thank you. Visi dan misi Kalam Kudus, Bapak Ibu sekalian, saya mau pamer
ini dong ya logo yang terbaru dari sekolah kita. Jadi Kalam Kudus ini adalah sebuah lembaga pendidikan yang berada di banyak tempat di seluruh Indonesia. Sebuah platform pendidikan Kristen yang terbesar di Indonesia, Bapak Ibu. Dari Pulau Sumatera ada, di Kalimantan ada, di Sulawesi, di Jawa banyak ya, sampai di Papua juga ada. Nah, Bapak Ibu, apa sih visinya Kalam Kudus? Yuk kita lihat ya. Nah, sebelumnya nih, saya pengen ngajakin kita semuanya sama-sama tahu bahwa Sekolah Kristen Kalam Kudus percaya bahwa setiap anak diciptakan Allah secara unik. Nah, anak itu bukan saya versi kecil, bukan Bapak Ibu versi mini, bukan. Anak-anak itu diciptakan setiap masing-masingnya itu unik. Terus, bukan hanya mereka yang unik, mereka juga punya tujuan tertentu. Itulah sebabnya Sekolah Kristen Kalam Kudus didirikan, Bapak Ibu. Sekolah Kristen Kalam Kudus itu percaya kalau sekolah dan bekerja sama dengan orang tua, maka kita akan bareng-bareng menemukan tujuan hidup dari setiap murid, setiap anak-anak kita. Karena tujuan kita beda sama tujuan mereka. Tujuan si A dengan si B itu lain. Begitu. Nah, ini adalah sebuah pendidikan di playgroup dan di TK. Sebuah pendidikan di anak usia dini yang penting sekali supaya dari kecil mereka udah mulai nih diajarin, oh saya sukanya begini, kayaknya saya berbakat melakukan itu dan lain sebagainya. Nah, dari pandangan seperti inilah visi Sekolah Kristen Kalam Kudus dibentuk. Next slide please. Visi Sekolah Kristen Kalam Kudus adalah terbangunnya manusia utuh yang takut akan Tuhan, mandiri, dan berguna bagi dunia. Nah, Bapak Ibu, satu-satu nih kita mau pretelin ya. Visinya Kalam Kudus, mimpi kita bersama, bukan cuma mimpinya guru-guru. Tetapi saya mau mengajak ini jadi mimpi kita bersama. Jadi tujuan kita bersama buat anak-anak kita. Anak-anak yang sekolah di Kalam Kudus itu divisikan atau dimimpikan, dipunya tujuan ke depan, yaitu menjadi manusia utuh. Manusia utuh itu apa? Nah, di dalam filosofi Kalam Kudus kita percaya ada 5 dimensi manusia utuh, yaitu punya pengetahuan, punya karakter, punya keterampilan, punya tubuh jasmani, dan juga punya jiwa spiritual. Jadi semuanya ini akan dikembangkan sehingga mereka jadi orang yang takut akan Tuhan, bukan takut pemerintah, bukan takut gurunya, bukan takut mama papanya, tapi takut akan Tuhan. Lalu dilatih juga dari kecil, dari masa TK, dari masa playgroup untuk menjadi anak-anak yang mandiri. Tujuan goal yang paling ujung yaitu adalah ketika mereka akan bertumbuh, mengasah pengetahuan dan lain sebagainya, mereka menjadi mandiri, maka mereka bisa berguna bagi dunia. Tentu saja playgroup dan TK cakupan bergunanya belum sampai dunia secara global, tetapi mulailah dari pertemanannya, dari keluarganya, berguna bagi adiknya, berguna bagi papanya, mamanya, seperti itu. Nah, untuk meraih visi ini, maka kami memiliki beberapa misi. Visinya adalah, next slide, Mas Yudi. Nah, berangkat dari visi yang tadi, maka misinya ada 6, Bapak Ibu. Boleh dibaca juga sambil saya bacakan ya. Yang pertama adalah mengajak murid, tenaga pendidik, tenaga kependidikan untuk memiliki hati yang takut akan Tuhan. Yang kedua, membimbing muridnya, gurunya, staf karyawannya, supaya mengasihi sesama manusia, sesama temannya, dan juga menghargai lingkungan alam ciptaan Tuhan. Yang ketiga, membina. Nah, membina ini bukan hanya murid, tetapi juga guru dan karyawan dan stafnya, untuk menjadi manusia yang sehat mental, berbudi pekerti luhur, dan bertanggung jawab sesuai nilai kebenaran. Yang keempat, Sekolah Kristen Kalam Kudus memiliki tugas khusus untuk memberikan pengetahuan yang berkualitas, baik kepada murid, gurunya, tenaga kependidikannya, sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Sehingga Bapak Ibu kalau misalnya, kok kurikulumnya beda sih, kok jadwal pelajarannya berbeda, itu karena kami berupaya untuk terus mengikuti tuntunan
tuntutan perkembangan zaman. Ya. Yang kelima tugas khusus kami adalah melengkapi murid, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dengan keterampilan yang berkualitas sesuai kebutuhan dan potensi anak untuk mengembangkan dirinya. Nah, ada banyak keterampilan yang perlu dikuasai di dalam hidup seseorang ya. Bersyukur banget kalau Bapak Ibu mempercayakan anak-anaknya untuk bersama-sama dengan kami mengembangkan keterampilannya sejak usia dini. Yang keenam, memberdayakan semua yang berkepentingan untuk mengambil bagian di dalam pendidikan. Semua itu artinya siapa Bapak Ibu? Semua itu, stakeholder itu adalah parents, keluarganya, gurunya, karyawannya, sampai bapak-bapak satpam, sampai mbak-mbak yang ada di cleaning service, semuanya itu harus memiliki sumbangsi atau kontribusi bagi pendidikan yang ada di Kalam Kudus. Nah, karena apa? Karena kami percaya guru aja tidak akan berhasil seperti itu. Perlu semuanya, lingkungannya, baik lingkungan di sekolah maupun di rumah, lingkungan yang mendidik anak ini untuk bertumbuh dengan maksimal. Next slide, please. Moto Kalam Kudus adalah dengan kasih dan disiplin meningkatkan prestasi. Nah, jadi dengan kasih, dengan pendekatan, dengan relasi yang baik, tetapi juga dengan disiplin, keteraturan, ketertiban, kita sama-sama meningkatkan prestasi. Tagline kita atau jargon kita ya adalah inside out. Inside out artinya apa? Seorang anak itu harus berubah dari dalam dirinya, dari dalam hatinya, mentalnya, pikirannya, sehingga itu akan muncul melalui cara bicaranya, cara dia memperlakukan orang lain, keterampilannya, dan lain sebagainya. Kita percaya bahwa kalau anak-anak disentuh hatinya, disentuh pikirannya, berubah pengetahuannya makin banyak, maka mereka akan menjadi orang yang tingkah lakunya dan perilakunya menjadi orang-orang yang membanggakan. Budaya yang dilakukan di dalam sekolah disingkat menjadi SMART atau SMART. S artinya senyum, salam, sapa, sopan. Walaupun kita sekarang bermasker ya, berarti kita bisa menggunakan gerakan-gerakan untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang ramah dan mau menyapa dengan sopan. M, kita mengajarkan anak-anak untuk mau meminta maaf kalau mereka melakukan kesalahan atau ingin melakukan sesuatu yang mungkin mengganggu orang lain. Misalnya, maaf, bolehkah saya lewat sini? Nah, seperti itu ya, bukan hanya kesalahan, tetapi kalau sesuatu yang berkaitan sama orang lain, diajarkan untuk mengucapkan kata maaf. Yang A, ada budaya antre, termasuk ketika sekolah online. Bapak Ibu kan sekarang anak-anak nggak lagi baris ya, nggak antri cuci tangan dan lain sebagainya, tetapi anak-anak harus diajarkan antre ketika tanya, ketika membutuhkan penjelasan, dan lain sebagainya. Lalu R itu terdiri dari 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Kita ajarkan anak-anak untuk melakukan ini ya, baik di rumah maupun pembelajaran bersama dengan guru. Dan yang terakhir adalah budaya T, yaitu budaya tolong dan terima kasih. Nah, yuk kita sama-sama ya ajarin anak-anak budaya ini, budaya SMART, sehingga mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang jempolan. Selanjutnya, sebenarnya kurikulum di seluruh sekolah Kristen Kalam Kudus itu disebut kurikulum IB Learning. Di tahun-tahun sebelumnya, Kalam Kudus dikenal dengan pembelajaran I-Learning. Nah, Bapak Ibu pasti tahu ketika di rapot, di buku, di pakaian anak-anak ada gambar kupu-kupu. Gambar kupu-kupu dengan 5 warna. Ya, tubuhnya warna biru. Nah, ini di latar belakangnya guru-guru yang ikut parents meeting hari ini juga ada kupu-kupu dengan 5 warna ya. Kenapa kurikulumnya mengambil gambar kupu-kupu dengan 5 warna? Karena kita percaya anak-anak itu tuh seperti kupu-kupu. Bukan cuma anak ya, kita parents juga, orang tuanya, dan juga guru-gurunya semuanya sama. Kita tuh berubah menjadi ke arah yang lebih baik, lebih bebas, lebih luas jangkauannya dibandingkan ulat atau kepompong ya. Fase kupu-kupu adalah fase transformasi yang paling puncak, di mana lambang ini menunjukkan anak-anak dan juga kita semuanya bisa berubah sampai ke arah yang maksimal. Perubahannya apa? Nah, kami percaya dilambangkan dengan logo kurikulum 5 dimensi ini, anak-anak itu perlu belajar dalam hal spiritual.
spiritualnya itu penting karena kita percaya apa yang terjadi di dalam diri seseorang itu akan keluar lewat perilakunya. Makanya spiritual adalah sebuah jalan yang paling penting supaya anak-anak itu ditumbuhkan. Nah, yang kedua, dimensi yang kedua dari seorang manusia di dalam IB Learning adalah dimensi pengetahuan dan pola pikir global. Nah, yang ketiga, mental dan karakternya juga global. Yang keempat, keterampilannya juga bermanfaat secara global. Yang kelima, kita mendukung supaya setiap murid dan juga guru, setiap parents, kita semuanya hidup sehat dan seimbang. Ya, kita mau ajarin anak-anak, that's why di playgroup TK akan ada pembiasaan-pembiasaan yang mendukung 5 hal ini. Kebiasaan berdoa, kebiasaan membaca, pembiasaan berpikir logis, ya, lalu mengajarkan anak-anak untuk memiliki mental yang kuat, melatih keterampilan fisik, keterampilan berbicara dan lain sebagainya dalam berbagai bahasa Indonesia, bahasa Mandarin dan juga bahasa Inggris. Karena apa? Karena kita yakin anak-anak kita mampu dan bisa ya bertumbuh di dalam keterampilan yang manfaatnya global seperti itu. Nah, ini didukung kalau kita memiliki tubuh yang sehat. Mensana in corpore sano ya Bapak Ibu, di mana ada tubuh yang sehat di situ adalah jiwa yang kuat gitu. Karena manusia itu ada badannya, ada jiwanya. Makanya kita mau ajarin anak-anak untuk makan sayur, makan buah dan lain sebagainya. Next slide. Sebagai penutup Bapak Ibu, saya mau mengajak kita untuk mengerjakan hal ini bersama-sama. Karena kalau di sekolah aja, cuman dengan gurunya aja, kami bisa achieve tapi nggak bisa banyak. Kita bisa meraih tapi nggak banyak. Tetapi kalau kita bersama-sama Bapak Ibu, saya yakin kita bisa menumbuhkan dan mendukung anak-anak kita bertumbuh ke arah yang luar biasa, potensinya maksimal. Nah, karena itu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu tahu nih, Miss, kayaknya anak saya itu suka sekali belajar mengenai bentuk-bentuk geometri misalnya. Informasikan Bapak Ibu, karena itu sangat menolong kami ketika kami menyusun kurikulum yang khusus, yang khas, yang berguna buat anak-anak. Misalnya, Miss, anak saya ini sangat suka loh kalau diajarin yang berkaitan sama seni. Informasikan, ngobrolin, karena hal itulah yang mendukung pendidikan ini berjalan dengan baik. Ingat Bapak Ibu, setiap anak itu unik. Setiap anak diciptakan Tuhan dengan tujuan hidupnya yang khusus. Kita orang dewasa ditugaskan Tuhan untuk menolong mereka menemukan keunikannya dan menemukan tujuan hidupnya. Together we can do more. Itu dari saya. Thank you teman-teman TK dan Bapak Ibu sekalian. Saya serahkan kepada MC. Okay, thank you Madam Desi. Alright, so seperti yang sudah dibilang oleh Madam Desi tadi ya, together we can do more ya. Kami segenap guru sungguh membutuhkan ibu bapak sekalian untuk bersama-sama berkembang bersama untuk anak-anak kita juga ya. Jadi together we can do more, benar sekali. Nah, terima kasih sekali lagi kepada Madam Desi. Selanjutnya, saya akan menyerahkan pemaparan teknis pembelajaran untuk tahun ajaran 2021-2022 kepada Miss Julie dan Madam Lena. Oke, Miss Julie and Madam Lena, the time is yours. Terima kasih Miss Lauren. Sebelum memaparkan untuk kegiatan kita selanjutnya, saya ingin menyapa dulu selamat siang kepada Bapak Ibu yang orang tua yang ada di rumah. Salam sejahtera untuk kita semua dan untuk Miss and Mister dan Madam. Oke, hari ini ya kita akan sedikit barengan membahas tentang tahun ajaran ke depan. Bagaimana kita akan menuju untuk tahun ajaran depan, ya. Nah, yang Bapak Ibu sekalian ketahui, keadaan Pontianak sekarang sedang zona merah, ya. Dan itu perhatian khusus juga untuk kita, ya, khususnya adult, ya, orang-orang dewasa.
bagaimana kita menghadapi hal seperti ini, khususnya kita anak-anak anak-anak murid kita yang akan belajar di tahun ajaran depan ini. Khususnya kita akan memulai tahun ajaran ke depan itu tanggal 12 Juli, ya, tanggal 12 Juli Senin depan, ya, Bapak Ibu. Nah, sesuai dengan arahan Satgas COVID Kalimantan Barat, ya, dan itu suratnya juga sudah keluar, jadi kita sebagai warga negara yang baik, kita wajib mematuhinya, ya. Dan ini diarahkan untuk sekolah-sekolah. Jadi suratnya dari Satgas COVID juga sudah keluar. Kita diharapkan untuk belajar anak-anak, ya, anak-anak akan ikuti pembelajaran online. Oke, Mister, silakan. Nah, Bapak Ibu, ya, yang bisa Bapak Ibu lihat ini adalah suratnya, dan ada, kalau tidak salah itu poin ketiga, untuk kegiatan pembelajaran itu kita lakukan dengan daring. Jadi sekolah mengambil keputusan untuk 1 minggu ke depan, khususnya di tanggal 12, ya, 1 minggu ke depan, kita akan laksanakan secara daring. Nah, kita sekolah pasti juga sudah mempersiapkan bagaimana dengan PTM terbatas yang, ya, Bapak Ibu sudah ini, ya, sudah ngecek video di YouTube, ya, bagaimana sekolah mengarahkan untuk PTM terbatas dan meminta feedback orang tua supaya, ya, dalam PTM terbatas nantinya, ya, kita bisa setelah mendapatkan feedback dari orang tua, kita bisa melakukan lebih baik lagi dari feedback orang tua. Kami mendengarkan dan kami berusaha, ya, seperti itu. Kami berusaha untuk mencoba untuk PTM terbatas ini lebih baik lagi. Nah, silakan Mister. Jadi saya akan memaparkan untuk 1 minggu ke depan, ya. Mungkin sebelum saya masuk ke jadwal online-nya tersebut, nanti Bapak Ibu saya berikan waktu, ya, MC boleh bertanya, ya. Mungkin 1-2 pertanyaan, karena kita melihat sebelumnya Mister ke jadwal online dulu. Iya. Oke. Nah, ini untuk jadwal online. Kita melihat keadaan memang di Pontianak untuk ini zona merah, dan kita mengambil keputusan untuk online selama 1 minggu. Jadi tanggal 12 sampai tanggal 6, tanggal 12 sampai tanggal 16, Senin sampai Kamis kita online, dan khusus di Jumat kita akan melakukan private meet, karena kita akan berusaha dulu untuk tidak terlalu approach dengan anak, ya, seperti itu, ya. Kita membatasi, ya, kontak langsung dengan anak supaya kita juga belajar untuk ini, ya, mematuhi prokes juga. Nah, untuk anak-anak nursery akan memulainya lebih siang, karena kami juga mengerti apalagi ini adalah online, ya. Jadi anak-anak nursery akan memulainya dari jam 10 pagi dan sampai jam 11.30. Nah, kenapa berbeda nih dengan jadwal sebelumnya? Nah, ini yang tadi, ya, yang disampaikan, diinformasikan oleh Madam Desi, visi misi kita, ya. Kita bergerak untuk belajar maju, ya. Salah satu caranya adalah kita memang tahu juga tuntutan anak seperti itu, dan kita juga belajar dari pengalaman, ya. Kita tidak lagi bergerak mundur, tapi bergerak maju. Nah, makanya oleh karena itu kami juga belajar dari pengalaman, mengerti juga seperti itu. Durasi belajar anak kami usahakan untuk mencoba untuk menyamakan ketika dari gubernur sudah
maksudnya dari gubernur itu sudah memperbolehkan kita untuk tatap muka terbatas seperti itu. Jadi kita menyamakan juga, itu salah satu alasannya juga ya Bapak Ibu, supaya anak-anak juga oh jam segitu saya waktunya untuk belajar ya. Nah kalau untuk K1 ya, K1A, untuk anak-anak K1A itu akan mulai dari jam 7.30 sampai jam 9.30, dan durasi untuk anak K1 dan K2 kami perpanjang jadi 120 menit per hari sesuai dengan peraturan juga. Nah untuk K1B akan masuk lebih siang tetapi dengan durasi yang sama dari jam 10 sampai jam 12 siang, seperti itu. Belum Mister. Belum Mister. Oke, jawabannya belum selesai. Kemudian untuk yang K2 ya, K2 akan disamakan dengan anak K1A. Jadi akan masuknya pagi. Kenapa? Kita ini juga melihat kembali anak-anak K2, kita mengajari mereka untuk karena ini akan berhubungan, berkoneksi dengan ini ya, ketika mereka akan masuk ke SD, seperti itu. Jadi kita usahakan mereka untuk masuk awal. Jadi jam 7.30 sampai jam 9.30 dengan durasi yang sama dengan anak-anak K1, itu 120 menit per hari. Nah, itu adalah jadwal online kita selama 1 minggu ke depan. Nah, bagaimana untuk 1 minggu ke depan ini, Miss? Kita akan melihat sikon, dan kita akan juga melihat selanjutnya apakah surat edaran dari dinas atau dari pemerintahan daerah selanjutnya bagaimana. Oke, tetapi memang kami dari sekolah sudah sangat rindu dengan anak-anak juga ya gitu ya, dalam keadaan sekarang rasanya di sekolah tanpa anak-anak juga ada sesuatu yang aneh ya seperti itu, dan kami juga mengerti untuk anak-anak usia begitu love learning ya, yang seperti yang dikatakan sama Mas Menteri, mengarah ke situ. Jadi kami sekolah sangat memperhatikan untuk PTM terbatas tersebut. Tetapi ya kita kembali lagi karena sikon COVID di Pontianak tidak bisa juga kita anggap sepele ya seperti itu ya. Dengan keadaan pasien COVID yang bertambah banyak seperti ini dan sudah mendapatkan surat dari Satgas COVID, jadi kita perlu memperhatikannya. Nah, oke. Sekian untuk jawab online kita. Nah, Bapak Ibu, saya akan menyinggung sebentar tentang jadwal PTM kita jika kita diizinkan untuk melakukan PTM terbatas, supaya Bapak Ibu juga mendapatkan info ya yang sama seperti itu. Jadi tidak, istilahnya tidak bimbang ya seperti itu. Nah, kami juga mendapatkan banyak feedback. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video kami ya, dan memberikan saran dan pertanyaan. Ya. Nanti di bagian mungkin ada ini ya, question and answer selanjutnya. Nah, bagaimana dengan PTM terbatas? Nah, untuk PTM terbatas ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Di situ sudah tentu saya utamakan prokes ya, dan anak-anak diwajibkan untuk selalu memakai masker, dan kami meminta bantuan orang tua jika suhu anak di atas 37,5 saja, itu harap boleh istirahat di rumah saja ya, dan yang terpenting menggunakan barang pribadi. Lalu kemudian ada beberapa note yang ingin saya sampaikan kepada orang tua, kenapa kami mengarahkan untuk PTM terbatas. Yang pertama, silakan Mister. Ya, oke Mister. Nah, oke, ini adalah jadwal pembelajaran secara umum jika kita melakukan PTM terbatas. Ya, ini jadwalnya
jadwalnya itu sama dengan jadwal kita online yang di minggu pertama itu. Kenapa? Yang tadi saya singgung kembali, supaya anak-anak mereka mengerti, oh di jam sekian waktunya mereka untuk belajar, ya, supaya mereka juga bisa beradaptasi dengan baik. Nah, karena ini adalah PTM terbatas, jenisnya itu new normal, kita belajar tetap Senin sampai Jumat. Tetapi ada satu hari khusus untuk online, Selasa sampai Jumat itu onsite. Ya, Senin, kenapa nih masih ada online? Ya, kenapa masih ada pembelajaran online lagi nih? Nah, yang Bapak Ibu ketahui, ya kembali lagi ya ke visi misi kita yang kita tahu, yang kita memang bergerak untuk maju. Ya, bergerak untuk maju. Salah satunya yang kita ketahui sekarang adalah multimedia itu sangat penting. Ya, multimedia itu sangat penting. Anak-anak, ya, anak-anak yang dari K1 menuju ke K2, nah mereka sudah pelan-pelan mempelajari beberapa jenis ini ya, seperti WOW ya, seperti itu. Karena saya sendiri juga sempat mengintroduksikan ke mereka ya, seperti itu. Dan nantinya di K2 akan mempelajari beberapa jenis IT, maksudnya pembelajaran digital seperti itu. Nah, itu dikhususkan ada harinya. Nah, kenapa masih kita ada satu hari untuk online? Oke. Nah, untuk jadwal-jadwalnya tetap sama ya. Ini durasi belajar untuk nursery tetap sama, 90 menit per hari. Dan untuk anak-anak K1 dan K2 itu 120 menit per hari. Dan jumlah kelas kita maksimal memang 11 anak. Nah, ini kami dapat feedback, tempatnya terlalu kecil. Mungkin nanti akan disampaikan oleh Madam Lena ya, karena memang kelihatan tempatnya itu kecil, tapi kami belum membukanya, itu adalah 2 kelas menjadi 1. Ya, mungkin yang kelihatan itu cuma 1 kelas. Nah, yang memang yang kami pakai untuk PTM terbatas itu kami benar-benar sangat memperhatikan hal seperti itu ya. Bagaimana misalnya jumlah anak di dalam situ, apakah mereka akan ini. Nah, dan kami juga mendapatkan feedback juga bagaimana jika jumlah anak sekian-sekian, oke, kami mempertimbangkan hal tersebut ya. Terima kasih untuk sarannya. Oke, ini oke, sebentar. Nanti saya baca kembali ya, itu ya dari Bu Novi. Oke, Mister, silakan Mister. Nah, sekedar informasi, ini PTM terbatas ini memang kami sekolah mempersiapkan sebaik-baiknya ya. Ini orang tua, tetap mempunyai wewenang penuh ya jika diizinkan atau tidak mengizinkan anaknya untuk PTM. Oke, nah ada feedback juga dari orang tua bagaimana jika kami tidak mengizinkan untuk PTM terbatas seperti itu. Nah, kami akan mengarahkan tetap ke online, ya, tetap ke online. Namun itu nanti perlu dijadwalkan bareng wali kelasnya, ya, jadwalkan bareng wali kelasnya. Mungkin kalau orang tua yang lama sudah tahu karena prosesnya bagaimana, jadwalkan dengan wali kelas yang akan memberikan memberikan jam. Oke, nah iya, 120 menit, tetap walaupun tidak ada break, tetapi anak-anak akan selalu disertai dengan, tetap kami awasi, pantau, misalnya go to toilet, mau minum silakan, kemudian ada peregangan juga seperti supaya membuat anak juga tidak bosan. Tetapi dalam kurun waktu 2 jam itu, tidak ada makan berat.
karena sudah memulainya itu 7.30 sampai jam 9.30. Jadi setelah 9.30, mohon kerjasama dari orang tua, bisa jika PTM-nya dilaksanakan, bisa pulang dan breakfast di rumah, seperti itu. Kalaupun tidak, arahkan untuk breakfast sebelum masuk ke sekolah. Oke, nah informasi kedua untuk orang tua, semua guru dan staf kami semua, ya termasuk saya juga, ya kami sudah divaksin dua tahap ya, dari mbak-mbak dari staf kebersihan, staf keamanan, Pak Satpam, ya guru-guru sampai staf TU dan keuangan kami sudah vaksin, ya untuk vaksin tahap 1 dan tahap kedua. Nah, itu sebagai salah satu ini juga yang memang diwajibkan juga oleh pemerintah. Tuh. Oke. Silakan, Mister. Nah, selanjutnya, ini adalah bagian session answer yang kami dapatkan. Ada 20-an orang tua yang sudah memberikan feedback, ya terima kasih. Nah, untuk question and answer, ya pertanyaan-pertanyaan ini kami mencoba untuk menjawab, mencoba untuk juga jika bisa kami memvalidasi seperti itu. Oke, kalau begitu Madam Lena, saya serahkan ke Madam Lena. Bagaimana Madam Lena di sana? Apakah bisa mendengar dengan baik? Tes, suara saya kedengaran? Oke, iya Madam. Oke, terima kasih. Ya, halo parents. Boleh dong buka mic-nya sebentar ya? Kan dari tadi udah duduk mendengar nih, sekarang mau dengar suara parents. Halo parents. Hai Madam Lena. Terima kasih. Ya, karena dari tadi sudah duduk, boleh ya kita bergerak sedikit, boleh ya lakukan peregangan biar nggak capek ya, karena udah mendengar terus. Jadi sebelum lanjut saya berikan waktu untuk melakukan stretching-nya, jadi biar badannya nggak capek ya. Oke. Hai Mora, Madam bisa lihat kamu loh dari sini. Kelihatan. Iya. Oke deh. Nah, tuh ada Madam tuh, ada Miss. Oke. Ya, pertanyaannya masih boleh di ini ya. Nah, sebelum saya lanjut, saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada parents ya. Karena merespon form yang sudah kami bagikan, dan itu salah satu bentuk kerjasama dan dukungan parents bagi kami. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih, dan sekarang saatnya kami dari pihak sekolah untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan ataupun saran dari Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu berikan ketika kami share form serta video simulasi pembelajaran tatap muka terbatas. Oke, silakan Mister. Kita lihat pertanyaannya satu persatu ya dari parents. Semoga bisa terjawab dan jadi hal-hal apa nih kayaknya nanti bingung nih gimana, bisa nggak ya anakku ikut tatap muka, ya kita lihat bersama ya. Nah, ini pertanyaannya yang muncul kemarin, apakah memakai seragam sekolah ketika datang ke sekolah? Nah, kalau yang tahun sebelumnya kan tidak ya. Nah, untuk tahun ke depan diwajibkan untuk memakai seragam sekolah ketika menghadiri tatap muka terbatas, pembelajaran tatap muka terbatas ya. Oke. Kemudian, nah apakah anak masih memakai gadget di sekolah? Sebaiknya diterapkan metode pembelajaran secara langsung untuk penyampaian materi tanpa menggunakan HP atau laptop. Ya, nah seperti sudah disampaikan sebelumnya, PTM, nah yang dilakukan Kalam Kudus itu blended learning ya, jadi bukan full online juga, bukan full offline, jadi masih ada online, masih ada offline. Nah, pembelajarannya seperti apa kalau sudah PTM? Nanti kalau anaknya sudah masuk, tentu saja penyampaian pembelajarannya akan disampaikan secara langsung. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui juga,
Kami juga sudah berupaya menyediakan buku aktivitas yang bisa dipakai anak untuk tahun ini. Kalau tahun sebelumnya masih tercecer ya, kadang setiap minggu mesti datang mengambil kan repot ya. Jadi ketika mereka datang, kami harapkan ke depan penggunaan satu buku yang dipakai itu bisa membantu. Dan pembelajaran akan diusahakan untuk disampaikan langsung ke anak. Nah, kalau anaknya ikut PTM. Nah, tapi juga yang namanya blended pasti juga masih tetap ada online-nya, masih digunakan, share video melalui Google Classroom untuk diakses di rumah tetap masih dipakai. Jadi, ya begini, Kalam Kudus kan juga tetap harus maju ya. Kalau parents membandingkan, sama nggak sih zaman anak-anak di masa sekarang seumur kita? Coba kalau kita ingat lagi, di masa kita dulu, seumuran ini kita bisa apa sih? Nah, kalau bisa dilihat anak-anak kita sudah maju banget. Nah, nggak mau dong anak kita mundur lagi. Nah, mereka yang sudah mampu 1 tahun lalu udah bisa akses Google Classroom sendiri. Lalu tiba-tiba kita stop kan sayang. Nah, skill itu kan akan terus dipakai ke depan gitu. Nah, cuman mungkin intensitas penggunaannya yang sekarang karena sudah dilakukan PTM sudah sedikit dibatasi. Tidak full menatap layar seharian. Tidak lagi belajar melalui video terus-menerus, tetapi tetap ada gitu porsinya. Terus belajar melalui masih menggunakan HP atau laptop tidak? Masih ada gitu. Jadi kita tidak cut sepenuhnya anak-anak dari device gadget mereka gitu. Akan ada kegiatan-kegiatan yang memerlukan gadget, kami akan infokan, oh hari apa anak perlu membawa, ya akan diinfokan kepada orang tua, begitu. Sorry, ini saya tambahkan sedikit ya. Untuk yang perlu Bapak Ibu ketahui ya, ini kalau pembawaan gadget memang membawakan HP atau laptop, tapi kita guru-guru tetap memantau penuh jika memang penggunaan untuk HP dan laptop ini memang untuk penggunaan pembelajaran digital learning ya, seperti itu. Tidak kita gunakan untuk ya anak-anak nonton video di YouTube atau yang lain, tetapi kita memang fokuskan untuk belajar untuk pembelajaran digital learning. Betul. Oke, thank you Miss Julie. Oke, mari silakan lanjut Mr. Riko. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah guru dan staff memiliki SOP untuk new normal dan ada regular check untuk guru-guru? Nah, kalau SOP sendiri memang sudah disusun, namun untuk regular check sedang diatur oleh pihak sekolah ya Bapak Ibu. Jadi ya memang ketika akan menghadapi PTM ini kami juga terus mempersiapkan hal-hal yang memang diperlukan dan bagusnya pemerintah juga menetapkan standar ya, ada hal-hal yang harus dipenuhi oleh sekolah untuk bisa melakukan PTM ini dan kami sedang berusaha untuk bisa melakukan bagian itu gitu. Nah, khususnya untuk regular check sih ya. Kalau SOP memang sudah disusun ya, Miss Julie ya. Gitu. Ya, ada pertanyaan dari Ibu Luciana Liu. Ya, semoga terjawab. Ya. Oke. Kita lanjut dulu ya. Seberapa besar ruang kelas yang digunakan? Nah iya, berarti Bapak Ibu sangat memperhatikan ya videonya sampai tahu nih. Karena di kelas yang ditampilkan di videonya kecil. Oke, nah ini jawabannya. Ukuran ruang kelas, kalau tadi Miss Yuli juga sempat menjawab, ukuran ruang kelasnya 2 kali dari yang di video. Nah sekitar 16 kali 8 meter persegi. Nah mungkin boleh ditampilkan ya Mister ya. Nah kira-kira ruang kelasnya sebesar ini. Nah untuk maksimal 11 anak. Nah ini maksimal ya Bapak Ibu. Oke, nah pengalaman sih tahun sebelumnya ketika kita mengundang beberapa anak yang atau orang tuanya mengajukan untuk anaknya datang sekolah itu tidak semuanya, bahkan ada yang untuk kita visit saja tidak semua orang tua setuju. Jadi memang kalau untuk bisa capai kuota 11 mungkin tidak 100% bisa capai 11 anak ya, begitu ya. Karena pengalaman tahun sebelumnya di visit aja nggak mau gitu, berarti anak-anak tersebut kan masih ada di tahun ini. Nah, kemungkinan tidak akan full 11-11-nya. Gitu. Tapi kita menetapkan batas maksimal 11 anak di dalam satu ruangan ini. Gitu. Oke. Oke. Mari silakan lanjut.
Pertanyaannya, apa yang ditawarkan sekolah untuk anak yang orang tuanya belum mengizinkan untuk ikut PTM nih? Ya, tadi sudah disampaikan juga, kami tetap akan melayani anak untuk ikut full online. Nah, jadi memang kewenangan anak untuk datang ke sekolah mengikuti PTM ini adalah sepenuhnya hak orang tua. Jadi kami tidak bisa memaksakan kalau orang tuanya nggak mau, sekolah juga akan tetap bisa melayani dengan pembelajaran online. Begitu. Ya. Nah, nanti akan ada form yang dibagikan. Sebentar, Dev. Sudah cuci gelas. Oke, thank you. Ya, nanti setelah pertemuan ini akan ada form yang akan dibagikan. Jadi setelah parents mengikuti pertemuan ini, oh paham teknisnya PTM-nya seperti apa, ya keputusan di parents. Aman nggak ya? Nah, kalau rasanya anak saya masih belum bisa deh, kayaknya saya masih was-was, ya kami juga tetap akan layani online. Gitu. Begitu. Oke. Apakah ada waktu makan di sekolah? Nah, tadi juga ada pertanyaan di chat room ya, masalah istirahat. Nah, istirahat ada Bapak Ibu, tapi kami tidak, kami menghindari makan bersama di dalam satu ruangan, itu riskan gitu. Apalagi anak-anak ya, kalau makan nanti kayak gimana gitu. Nah, kami mengutamakan kesehatan anak sih gitu. Jadi kenapa kami memutuskan untuk tidak ada break makan? Ya waktu yang dihabiskan di sekolah juga 90 sampai 120 menit. Nah, masih bisa sarapan, masih pulangnya juga masih bisa makan. Jadi 2 jam saja maksimal. Nah, tapi jangan khawatir, bukan nggak ada istirahat, tapi hanya tidak ada makan di kelas. Nah, nanti anaknya pas istirahat ngapain? Nah, mungkin akan ada aktivitas-aktivitas ringan, entah stretching, duduk santai sebentar, nonton mungkin, atau main games tapi tanpa kontak fisik, begitu. Ya. Silakan, Mister. Masih adakah? Oh, ini sudah, kalau berarti pertanyaannya sudah habis. Yang di form kemarin, ini sarannya satu kelas dibagi 2 grup aja, dengan durasi belajar yang tidak begitu lama. Nanti akan kami bahas lebih lanjut. Terus anak sebaiknya tidak diberi akses ke playground. Iya, kalau Bapak Ibu menyaksikan videonya, akan berbeda dari tahun sebelumnya yang mungkin anak-anak masih sempat akses playground ya. Untuk tahun ke depan, Bapak Ibu melihat sendiri anak diantar dan dijemput langsung di depan kelas untuk memastikan bahwa anak hanya punya kontak, ya tidak kontak fisik ya, bertemu dengan guru wali kelasnya saja. Nah, kenapa kok tidak guru piket yang menjemput? Ya kalau guru wali kelas turun ke bawah, menjemput anak yang di dalam kelas siapa? Nah, jadi kami hanya memastikan, meminimalisir anak hanya bertemu dan berkontak dengan guru dan orang tua. Jadi kenapa itu alasan kenapa kami meminta orang tua datang langsung menjemput di dalam kelas agar anak tidak main kemana-mana dan tidak kontak dengan yang lain. Oh ini, ya itu alasannya Bapak Ibu. Jadi kalaupun misalnya ya amit-amit ya, kalaupun ada apa-apa yang kita langsung bisa tahu nih kontaknya dengan siapa ya pasti dengan guru-guru aja, gitu, guru kelasnya saja, gitu. Nah begitu. Oke. Kita membatasi, intinya kita membatasi dengan kontak supaya kita bisa yang benar-benar amit-amit jangan sampai ya, tapi kita bisa menelusuri gitu ya sampai mana. Ya, ada saran dari Ibu Novi. Untuk jam belajar kewan apakah bisa bergantian? Nah, ini mungkin akan kita bahas lebih lanjut dan akan kita infokan kembali ya Ibu. Terima kasih untuk sarannya. Kemudian ini ya Ibu Pretina, tadi sudah disampaikan bukan tidak ada istirahat ya Ibu, cuma tidak ada makan di dalam ruangan. Kemudian, oh ini swab berkala ya. Nah ini sedang dipersiapkan. Iya, sedang dipersiapkan. Nah, cuman kan saat ini kami memang ya pihak sekolah menyiapkan untuk PTM. Ini kan sebelum kondisi Pontianak semakin buruk seperti sekarang ya, gitu. Nah, memang sekolah memang mau ada niat dan memang inginnya anak-anak tuh belajar aja di sekolah, tetapi ternyata kondisi untuk saat ini tidak memungkinkan, kita tunda dulu. Nah, cuma Bapak Ibu sudah menghadiri dan paham ketika ke depan kita melakukan, ketika kondisi Pontianak sudah semakin baik, dan ketika kita melakukan PTM, Bapak Ibu sudah paham teknisnya seperti ini.
Ini Ibu Pretina Sianturi, apakah efektif nih masih bisa fokus? Sedangkan kalau tatap muka saja konsentrasi anak usia begini susah sekali 120. Ini maksudnya online ya Ibu ya? Ya, Miss. Yang online-nya, Miss, maksud saya. Oh, ini anaknya maaf, ini karena orang tua baru ya. Usia berapa ini Ibu anaknya Bu? 5, Miss. Oh 5 berarti usia K1 ya? K1 ya. Ya memang butuh pendampingan tetap ya kalau untuk anak belajarnya online misalnya kalaupun belum diizinkan untuk tatap muka biasanya di masa-masa awal itu butuh pendampingan dari parents sekali ya gitu. Nah, di dalam 90 menit atau 120 menit itu tidak akan kegiatannya monoton Ibu. Jadi memang akan ada istirahat, games ringan. Gitu. Mungkin ada tambahan dari Miss Julie? Dalam 120 menit ataupun 90 menit tersebut, kita benar kata Madam Lena, kita nggak monoton karena kita sudah ada jadwalnya, ya seperti itu. Dalam satu JP, kekautan, seperti itu. Kemudian di satu JP yang lain memang ada pembelajaran inti, satu JP yang lain lagi ada pembelajaran misalnya untuk Mandarin, seperti itu. Mandarin ataupun digital learning, jadi anak akan tidak terlalu kalau untuk berfokus meminta, kami mengerti gitu ya, berfokus untuk meminta anak untuk seperti itu rasanya agak ini juga ya. Nah karena itu kami membuat jadwalnya sedemikian mungkin. Saya harap ini ya jawaban dari kami Ibu Pretina Sianturi ya, namanya Joseph ya. Ya, Miss. Mama Jojo. Jojo. Salam kenal Ibu. Ya, Miss. Itu aja sih tambahan dari saya, Madam Lena. Kita masih ada waktu 5 menit. Saya kembalikan ke MC untuk membuka, misalnya ada pertanyaan. Ya, kita waktu 5 menit sebelum sampai jam 12 karena kita acara kita mulai dari jam 11 sampai jam 12 ya. Bagaimana baik. Terima kasih Miss Julie sama Madam Lena atas pemaparannya. Apakah ada lagi parents yang ingin bertanya? Kita masih ada waktu 5 menit, mungkin satu pertanyaan lagi ya. Untuk ini satu lagi boleh. Apakah masih ada hal yang kurang jelas atau apa? Silakan bertanya, kami kasih kesempatan bertanya untuk kalian lagi. Ya, selamat siang Mas, saya mau bertanya ini sedikit. Oke, selamat siang. Dengan Mama ibu Ricci. ya? Mama Ricci. Oke. Silakan. Siang Miss Lena. Halo Cek. Ini saya mau tanya, kan tadi katanya untuk anak yang kalau PTM itu mesti bawa gadget juga ya atau apa laptop gitu ke sekolah? Ada waktu-waktu tertentu Cek, tapi tidak setiap hari gitu. Mungkin juga tidak setiap minggu gitu. Nah, akan ada mungkin ada kegiatan yang membutuhkan anak melakukannya di gadget. Nah, akan kami infokan, tapi tidak setiap hari. Terus Miss, kalau saya lihat kan itu jadwal untuk PTM kan kalau K1 itu jam 7.30 sampai 9.30, K1E ya, K1B itu jam 10 sampai jam 12 ya. Kalau misalnya anak saya kan masuk ke K1A, dan kalau misalnya saya rasa terlalu pagi gitu jadwal ininya, apa saya bisa pindah kelas atau gimana ya? Soalnya saya terus terang agak kelimpungan kalau pagi kan ya, soalnya anak saya ada 3 ya. Soalnya yang SD kan belum keluar jadwalnya juga ya abangnya. Jadi sampai sekarang saya juga masih agak galau gitu kan, mau ikut jam yang mana gitu. Tapi kalau misalnya saya maksudnya kalau nggak bisa di pagi hari,
mau masuk yang jam 10 gitu, apa bisa gitu saya pindah kelasnya. Takutnya nggak ke handle anaknya. Nah, kalau kepagian soalnya kan baru mulai kan, baru masuk kan. Anak-anak kan sekarang kan kebanyakan di rumah kan, jadi biasa bangunnya juga siang gitu. Jadi kalau pagi-pagi kita paksain bangun, takutnya saya kelabakan gitu. Urusnya gitu. Apa bisa saya tanya dulu sekarang gitu. Oke, thank you ya buat jawabannya. Jadi Ricci dijadwalkan pagi ya sekarang ya, Ce? Masuknya ke K1A dapat kelasnya. Oke. Soalnya saya sebenarnya dari kemarin nunggu yang jadwal SD kan. Cuman jadwal SD-nya sampai sekarang belum keluar gitu. Terus saya pikir kayaknya anak saya agak susah bangun pagi gitu. Apa saya bisa sesuaikan jamnya, pindah ke kelas yang B atau gimana gitu. Makasih. Gimana Miss Jul? Ya, terima kasih. Ya, jangan galau. Baik. Ya, mengerti juga ya dalam keadaan Aci seperti ini. Saran dari kami, memang kami membuat jadwal tersebut, istilahnya tidak kami masukin enggak seperti itu ya. Itu oleh wakaf kurikulum kami, Miss Lena, itu sudah diaturkan dengan sesuai dengan konsultasi dengan Miss Hana juga. Jadi ada anak-anak yang memang baiknya di kelas yang A, ada baiknya memang di kelas yang B. Tapi memang kelihatannya masalahnya itu ada pada jamnya. Nah, saran dari saya, baiknya silakan mengikuti dulu selama satu minggu, misalnya kita PTM ya seperti itu ya, selama 1 minggu ikutin dulu, 1 atau 2 minggu silakan diikuti dulu. Jika memang merasa aduh saya berat sekali gitu ya, berat sekali nih, saya tidak mampu seperti itu, nggak apa-apa, silakan infokan ke saya, nanti kita akan mencari solusinya bareng. Seperti itu. Di Ricci latihan dulu ya, Ce ya. Oke, berarti saya lihat jadwal kan online dulu kan seminggu ini kan. Iya betul. Kalau online dia nggak bisa mengikuti, kayaknya saya mesti konsul ulang ini sebelum masuk ke PTM kan, nanti kan daripada nanti saya kebingungan gitu menjadwalkan dia. Oke, thank you ya Miss buat jawabannya. Oke, terima kasih Ibu atas pertanyaannya ya. Baiklah, waktu kita sudah habis. Terima kasih untuk parents yang telah mengikuti seluruh rangkaian acara kita sampai jam sekarang. Nah, untuk itu saya mohon bantuan pada parents untuk mengisi formulir persetujuan PTM yang akan di-share di chat box. Kepada Madam Lena, apakah saya boleh minta tolong untuk kopikan linknya ke chat box kita? Ya, apakah bisa dibantu? Oh, Miss Jul? Wait ya. Seperti Miss Jul bisa bantu saya? Ya, oke. Bagi orang tua yang sudah mengisi absen juga, terima kasih karena sudah mengisi. Nah, sekarang kita akan pindah formulir ya Ibu Bapak sekalian ya. Silakan nanti isi formulir yang dikirim oleh Miss Julie. Nah, itu formulir persetujuan orang tua untuk PTM. Dan jika memang masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada pihak sekolah, karena berhubung waktu kita sudah habis, silahkan nanti bertanyanya langsung kepada Miss Julie ya, jika ada masih beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan. Nah, Miss Julie sudah mengirim formulirnya, silahkan dibuka dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kami memberi waktu sekitar 5 menit untuk mengisi formulirnya. Silahkan buka chat box-nya sekarang ya.
Yang diklik saja apabila ada kendala, silakan beritahu kami juga di sini. Nanti jika sudah selesai mengisi, dipersilahkan kembali ke Google Meet dan memberitahu saya via chat box ya, bilang sudah mengisi. Oke, terima kasih Ibu sudah mengisi. Ya, kita tunggu dulu ya. Ada beberapa orang tua yang belum mengisi sepertinya. Ya, jangan langsung keluar ya Ibu Bapak dulu. Silakan jika sudah selesai mengisi formulirnya, masuk lagi ke dalam room ya. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu sudah mengisi. Oke, sepertinya sebagian besar sudah mengisi ya. Oke, terima kasih Ibu Bapak yang sudah mengisi. Oh, ada yang raise hand. Ada apa ya? Apakah ada kendala? Oh, udah enggak. Oke, jika ada kendala dalam pengisiannya, silakan beritahu kepada kami ya Ibu Bapak sekalian. Oke, baiklah. Terima kasih karena sudah mengisi formulir persetujuan PTM kali ini. Sekarang saya undang kembali Miss Julie untuk memperkenalkan guru-guru yang akan mengajar di TK dan KB pada tahun ajaran 2021-2022. Kepada Miss Julie, kami persilakan. Okay, thank you, Miss Lauren. This is the last, the last part ya, seperti itu. Sekarang saya akan mengumumkan guru-guru yang akan melayani di setiap kelasnya masing-masing ya, menjadi wali kelas di
di kelas yang sudah ditentukan ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kata orang, tidak kenal maka tak sayang. Ya, seperti itu. Jadi, marilah kita mengenal guru-guru anak murid kita. Oke, sebentar lah presentasi ya. Saya mencoba, apakah bisa. Sorry, ini maaf, sebentar sepertinya ada masalah teknis. Sebentar. Sudah, Miss. Sudah nampak tampilannya, Miss. Sudah kelihatan? Apakah sudah kelihatan? Karena saya hanya kelihatan dari sini saja. Sudah, Miss. Sudah, Miss. Baiklah. Nah, Bapak Ibu, untuk tahun ajaran depan, saya akan memperkenalkan guru-guru yang akan mengajarkan di kelas dari, mungkin kita akan pelan-pelan ya, dari Cindy, kemudian kita akan ke nursery, seperti itu. Oke, yang pertama, iya, mari kita kenalkan, ini adalah Miss Trisna. Ya, Miss Trisna akan menjadi wali kelas K2A, ya. Mungkin untuk beberapa orang tua ada yang sudah kenal, dan anak-anak yang sudah ini ya, udah masuk ke grup WhatsApp-nya Miss Trisna, ya, grup orang tua maksud saya. Nah, mungkin sudah mulai kenal-kenal. Nah, ini adalah Miss Trisna. Oke, selanjutnya K2A, kita ada K2B. K2B dipegang oleh Miss Lauren, ya. Miss Lauren akan menjadi wali kelas K2B. Oke. Nah, Miss Lauren sudah menjadi wali kelas K2 selama 2 tahun berturut-turut ya, Miss Lauren ya. Oke, selanjutnya. Nah, ibu kita yang satu ini, Madam Elok. Madam Elok akan memegang ya, menjadi wali kelas untuk 2 kelas, yaitu K2A dan K2B. Sorry, K1A dan K1B. Jadi K1A yang di shift pagi di 30 sampai 9.30, kemudian K1B yang di shift lebih siang, yaitu jam 10 sampai jam 12. Nah, dikenal dulu ya, Madam Elok. Kemudian, nah, K2 sudah saya kenalin, K1 sudah saya kenalin. Nah, untuk nursery siapa wali kelasnya? Ya, ibu kita yang satu ini, Madam Lena ya. Madam Lena akan menjadi wali kelas nursery untuk tahun ini. Oke, nah ada juga beberapa bertanya kepada saya ya. Siapa yang mengajar guru PAK atau RCB ya? Nah, ini adalah Madam Nelly ya. Madam Nelly sudah terkenal ya, khususnya untuk anak-anak yang K1B tahun ini ya. Nah, orang tua juga banyak yang sudah mengenal Madam Nelly. Nah, ini adalah Madam Nelly akan mengkhususkan fokus pada ibadah anak, ya, ibadah kita akan lakukan secara online, kemudian RCB ya, untuk pembelajaran karakter, dan TAK untuk pembelajaran agama. Nah, oke, selanjutnya, nah kita juga ada Mandarin. Nah, kenalin dulu kita kita untuk guru Mandarin kita, ini ada Lausenia ya. Lause biasa dipanggil ya, atau sepertinya kadang-kadang panggilannya terbalik ya. Lausenia, Nia Lause ya. Tapi yang benar itu Nia Lause. Nah, Nia Lause akan mengajari Mandarin untuk jenjang nursery sampai K2. Nah, kita balik lagi nih, Nah, untuk guru ICT, ya, untuk guru ICT ini akan diajar oleh Miss Lauren sama Miss Riko. Dan untuk pembelajaran ICT lebih banyak mengarah kepada digital learning. Oke, terima kasih.
Sekian untuk pengenalan orang tua murid. Oke, Miss, saya kembalikan ke MC ya. Cek, bisa terdengar suara saya? Tes, tes. Bisa, Miss. Bisa ya? Oke. Terima kasih, Madam. Baiklah, terima kasih atas perhatian parents sekalian. Ya, terima kasih atas kerjasamanya hari ini yang sudah meluangkan waktu untuk hadir melalui Google Meet. Ya, kami sangat senang sekali bahwa sungguh orang tua dari anak-anak murid kami sangat mendukung pembelajaran anak-anak sekalian ya. Mari kita bersinergi bersama seperti yang sudah diberitahu oleh Madam Desi tadi ya. Together we can do great things ya. Kita bekerja bersama-sama. Ya, baik. Tadi ada beberapa yang belum tercatat mengisi formulir persetujuan, silahkan diisi lagi ya. Mora sudah, kata Miss Trisna. Terima kasih Miss Trisna untuk pemberitahuannya. Ya, bagi orang tua yang belum mengisi, silahkan mengisi ya tadi formulir persetujuannya. Nanti saya akan up lagi Japri melalui WA orang tua masing-masing di grup khusus kelas K2B. Nanti juga untuk K2A dan K1 juga akan di follow up lagi oleh wali kelasnya masing-masing. Nah, untuk menutup acara kita pada siang hari ini, saya mohon kesediaan Madam Nelly kembali untuk memimpin kita dalam doa. Oke, thank you Miss Lauren. Baik, Bapak Ibu masih semangat? Masih semangat? Ayo dong, semangat. Masih. Oke, yuk kalau tadi kita sudah membuka acara kita dalam doa, kita juga akan menutup acara kita dalam doa. Tapi sebelumnya, apakah Mama Silvania ada bersama-sama dengan kita? Ya, Madam Nelly, saya ada. Oke, nanti saya minta dengan penuh kasih, Mama Silvania akan berdoa kondisi Indonesia karena pandemi ya. Bapak Ibu bukan hanya Pontianak yang merasakan, Jakarta di Jawa itu lebih daripada kita gitu ya. Kita hanya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan menolong bangsa negara kita ini. Minta tolong juga Mama Silvania doakan para guru, semua guru berjuang untuk pendidikan, orang tua juga berjuang ya. Tapi Mama Silvania boleh bantu mendoakan guru-guru. Lalu berikutnya setelah Mama Silvania, saya minta tolong Ibu Desi, apakah bersama-sama dengan kita di sini? Apakah masih bersama-sama Ibu Desi? Sudah enggak ya? Sudah tidak ada sepertinya, Madam. Oh, oke. Baik, setelah Mama Silvania yang akan berdoa untuk bangsa negara kita, berdoa untuk guru-guru, nanti saya akan berdoa untuk orang tua murid, mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang lelah, yang cemas gitu ya. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu sekalian dan menutup acara kita dalam doa. Mari kita bersatu hati, kita sungguh-sungguh membawa setiap permohonan kita dalam doa. Mari Mama Silvania, kami persilakan. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk setiap penjelasan-penjelasan yang boleh diberikan oleh Sekolah Kristen Kalam Kudus untuk anak-anak terkasih yang akan memasuki tahun ajaran yang baru. Kami percaya Tuhan memberkati, Tuhan menolong untuk seluruh proses hingga di hari hanya semua, baik setiap staf, guru, karyawan, maupun setiap anak didik, orang tua, kami semua boleh bergandeng tangan, ditolong Tuhan untuk bisa memasuki proses ini dengan baik. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bahkan di tengah-tengah dunia ini, situasi pandemi yang mungkin menakutkan banyak orang, karena hari demi hari tingkat yang terpapar COVID semakin bertambah, dan kami tahu bahwa pasti menimbulkan banyak kegelisahan di sana-sini.
Kami percaya bahwa situasi ini pun terus mengingatkan kami. Ketika segala sesuatu yang terjadi pada kami, Tuhan tolong kami untuk dengan bijak mengikuti setiap aturan yang boleh ditetapkan oleh pemerintah kami demi untuk keselamatan setiap pribadi di dalam menjalani situasi ini. Kami berdoa untuk setiap gerakan vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah kami, setiap tim medis dan kesehatan yang bergerak dengan sekuat tenaga untuk menolong, membantu masyarakat menghadapi situasi ini. Kami percaya biarlah tangan kasih Tuhan yang besar dan ajaib itu terus menopang hari-hari kami, dan kami melihat bahwa Tuhan Engkau yang berkuasa atas setiap hidup kami. Biarlah apapun yang mungkin dialami saat ini, ada keluarga-keluarga yang mengalami hal ini, kami berdoa Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi pertolongan lewat setiap tindakan medis yang boleh dilakukan. Dan bagi kami yang tetap boleh Tuhan anugerahkan kesehatan dan kekuatan. Tuhan tolong kami semua, supaya kami bersama-sama boleh menjalankan setiap prokes dengan baik, kami boleh menjaga hidup kami dengan bijak, kami juga boleh terus menjadi berkat Tuhan bagi setiap kami di sekeliling kami. Untuk pemerintah kami, Tuhan menolong mereka untuk setiap kebijakan-kebijakan yang diambil, untuk setiap tenaga-tenaga yang disalurkan untuk menolong situasi ini. Kami juga berdoa, Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang menolong. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk seluruh guru yang Tuhan percayakan di Sekolah Kristen Kalam Kudus. Kami percaya dalam masa pandemi, masa yang membuat mereka harus bekerja lebih aktif dan pasti akan menguras banyak tenaga dan kesiapan-kesiapan yang perlu dilakukan. Dan kami berdoa Tuhan yang memberkati seluruh persiapan-persiapan yang dilakukan. Kami percaya Tuhan menolong mereka untuk menanggulangi setiap persiapan-persiapan ini, dan biarlah boleh berjalan di dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk setiap pendidik yang boleh Tuhan anugerahkan di Sekolah Kristen Kalam Kudus. Kami berdoa bagi kami semua yang menjadi orang tua bagi anak-anak kami, yang boleh Tuhan percayakan untuk masuk melalui Sekolah Kristen Kalam Kudus. Tuhan juga yang menolong kami supaya kami bisa bekerja sama dengan baik. Dan secara khusus buat anak-anak didik kami, buat anak-anak kami semua, Tuhan berikanlah mereka kekuatan, kesehatan, semangat di situasi pandemi. Mereka tetap boleh giat, mau belajar, mau dibangun, mau mempersiapkan diri dengan baik, bahkan boleh mengisi setiap waktu yang ada lebih siap menghadapi tahun ajaran yang baru ini. Terpujilah Engkau Kristus Tuhan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami percaya di dalam keterbatasan kami menangani setiap situasi ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang berkuasa atas kami, menolong kami, menopang kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita berdoa sekali lagi. Bapak Ibu, mari kita tutup acara kita dalam doa sekali lagi. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat siang hari ini. Kami bersyukur dipertemukan oleh orang tua murid kami yang hebat, yang luar biasa, yang mau bersatu bersama-sama membawa anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami semakin mengasihi Tuhan, semakin berpengetahuan. Tuhan tolong setiap kami. Kalau ada yang sakit dari antara kedua orang tua murid kami, kiranya Tuhan menyembuhkan, Tuhan menolong, Tuhan memampukan, sehingga kami semua diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberikan semangat. Terima kasih buat hari ini, buat siang hari ini. Kami tutup acara kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Flores, silakan. Iya, oke, terima kasih Mbak Meli. Bapak Ibu tahan dulu, jangan dulu keluar. Kita masih ada satu sesi lagi, yaitu sesi foto bersama ya. Silakan Bapak Ibu, kami undang untuk menghidupkan kameranya. Sini Kak, Kakak mau foto nggak sini? Ya ampun, foto-foto ya ampun. Aduh. Foto sama orang dong. Ya, silakan. Aduh, apa-apaan sih ini foto-fotoan? Apaan sih ini? Iya, untuk kenang-kenangan dong. Ya, silakan. Oke, kan Ibu Graciela.
Ibu Mina Gunawan, Mama Edwarin ya. Silakan hidupkan kameranya ya. Ya. Berlin. Apa memang sudah bisa, cuman saya yang kurang bagus di sini sinyalnya ya. Oke, Miss Trisna bisa dibantu? Miss Trisna, Hai, Ora. Ayo, ready? Oke. Berikan senyum terbaik Bapak Ibu ya. Mora juga tuh. Hai, Cleo. Oke. One, two, three. Smile. Sekali lagi ya. One, two, three. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Miss Trisna. Dan terima kasih juga kepada teachers hari ini. Terima kasih pula saya haturkan kepada seluruh parents yang hadir. Terima kasih. Sekarang boleh meninggalkan roomnya. Bye. Bye. Terima kasih Miss. Dadah. Bye, Mora. Bye. Bye Jojo. Bye Jojo. Bye. Bye Mora. Ada melo terus. Bye, friends. Bye-bye, friends. Yeah, see you when I see you. Bye. Malu ya dia ya. Malu. Malu dia. Lari dia. Ya, bye. Terima kasih ya, Ibu. Agenda kita setelah POM apa ya?